Kalau ganti oli sendiri, pasti brosis bertanya-tanya, menanyakan mau dikemanakan membuang oli limbah oli bekas tersebut ya. Memiringkan kendaraannya seperti ini. Nah, ini biar olinya keluar semuanya yang sudah. Gimana ini kok rasanya berat banget ya? Pas sudah waktunya ganti oli. Coba ya kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brosis, dulu Robby Driver. Jumpa lagi dengan robbydriver.com. Dan kali ini Robby akan memberikan tips atau cara kita misal mau ganti oli sendiri di rumah. Ya, seperti apa videonya. Dan karena motornya Robby ini kayaknya sudah waktunya ganti oli, langsung saja simak videonya sampai dengan selesai. Check it out. Oke brosis, jadi setelah tadi merasakan tarikan motor Robby ini udah berat banget. Sini Robby putuskan untuk mengecek olinya apakah sudah waktunya ganti oli apa belum ya. Ya karena udah hampir setiap hari ya motornya itu kita pakai ya. Jadi untuk membuka olinya itu kita cukup menyediakan tang ini ya, tang merek apapun bisa ya, nggak harus merek tertentu. Nah di sini kita bisa melihat ya, ternyata warna olinya itu udah gelap banget, dan di sini tingkat kerekatannya juga sudah kurang bagus, sehingga memang ini benar waktunya kalau sudah waktunya ganti oli brosis. Jadi langsung saja ketika kita mau ganti oli, persiapan atau perlengkapan apa saja sih yang dibutuhkan. Oke brosis, jadi ketika brosis mau ganti oli di rumah atau ganti oli sendiri, pasti brosis bertanya-tanya, menanyakan mau dikemanakan membuang oli limbah oli bekas tersebut ya. Di sini nanti Robby akan menjelaskan mau dikemanakan oli bekasnya, tapi sebelum itu Robby akan menjelaskan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan ketika kita mau ganti oli. Nah ya, perlengkapan yang dibutuhkan yang pertama kali adalah tang yang digunakan untuk membuka tutup oli untuk mengecek apakah olinya sudah waktunya ganti oli apa belum. Tetapi selain itu kita juga wajib rutin mengecek 2 atau 3 hari maksimal 1 minggu sekali untuk mengecek kondisi oli kita. Nah kita juga membutuhkan namanya corong merah ya. Corongnya nggak harus merah brosis, tapi di sini brosis bisa menggunakan corong apa saja, yang penting oli yang akan brosis ganti itu masuk ke dalam mesinnya seperti itu. Dan kita juga menggunakan kunci seperti ini ya. Kalau yang Robby gunakan ini ukuran 11 mm, tapi brosis bisa menggunakan sesuai dengan motor brosis masing-masing. Nah dan tidak lupa juga kita juga menyediakan tempat oli bekasnya nanti ya. Nanti oli bekasnya masuk ke sini, dan setelah itu yang tidak kalah penting adalah oli yang digunakan. Dan di sini Robby menggunakan oli Top One Action Matic. Kenapa Robby menggunakan oli Top One Action Matic? Nah, di sini Robby akan menjelaskan ya keunggulan dari oli Top One Action Matic. Oli Top One Action Matic 10W30 adalah pelumas mesin 4 tak yang berkualitas tinggi, diformulasikan khusus untuk mesin sepeda motor Matic modern. Dengan tambahan zat adiktif yang dibuat secara eksklusif, produk ini akan memberikan perlindungan tambahan terhadap mesin yang beroperasi pada temperatur tinggi, sehingga memberikan pengalaman smooth riding. Nah, jadi kenapa itu juga membuat Robby memutuskan untuk menggunakan oli Top One Action Matic. Fitur dan keunggulannya apa saja sih untuk oli Top One Action Matic ini? Oke, memenuhi standarisasi API SJ dan JASO MB ya. Karena untuk ini JASO MB ini karena untuk kopling kering ya brosis ya. Maksud tipe motor Matic ini menggunakan kopling kering dan mempermudah starter awal dan sensasi berkendara yang nyaman. Perlindungan maksimal terhadap keausan dengan mengurangi gesekan pada mesin, memperpanjang usia pakai mesin, adiktif deterjen yang kuat memastikan kebersihan mesin yang maksimal bersihnya. Khusus untuk sepeda motor dengan kopling sistem transmisi, kopling kering ini juga tersedia. Oke, dan direkomendasikan juga brosis untuk semua jenis sepeda motor Matic, termasuk Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Piaggio atau Vespa, BMW, dan juga Ducati ya. Karena untuk oli Top One ini sudah berstandarisasi internasional ya brosis ya. Dan langsung saja kita ganti menggunakan oli Top One Action Matic. Oke brosis, jadi langkah pertama adalah kita melepaskan atau membuka tutup oli pada bagian mesin ini seperti ini ya.
kita kendorkan. Setelah itu bisa diputar ya. Jangan lupa disiapkan wadahnya biar ya dikasih kardus juga biar olinya tidak dilewer kemana-mana ya proses. Nih, seperti ini. Kita buka di sini ya. Nah ternyata memang betul proses olinya udah hitam banget ya. Oke. Nah di sini kita bisa melihat proses. Nah sini kenapa Robby menggunakan atau memilih untuk membuka dari sini. Di sini kita bisa membuka filternya juga, filter atau saringan oli. Kalau kotor kita bisa membersihkannya proses. Nah seperti itu ya. Nanti kita bersihkan pakai kain bersih atau tisu. Kenapa kita kasih kardus biar ini tidak dilewer kemana-mana ya, karena ini nanti akan mengenai di bagian blok mesin yang lain. Nah seperti ini ya, ini udah jelek banget, udah kotor banget ya. Pastikan olinya, oli bekasnya sudah keluar dengan sempurna atau semuanya sudah keluar ya. Sini nanti proses ya bisa memiringkan kendaraannya seperti ini. Nah ini biar olinya keluar semuanya yang sudah lama seperti itu proses. Iya. Jadi proses kalau mau ganti oli di rumah sendiri itu bisa saja ya, nggak perlu repot. Nah di sini nanti ketika brosis sudah mendapati oli bekasnya atau limbah oli bekas ini, jangan lupa nanti brosis bisa menitipkannya atau memberikannya di bengkel umum sudah bekerja sama dengan instansi yang khusus untuk mengambil limbah oli bekas tersebut. Jadi brosis jangan dibuang di sungai atau di parit atau di mana, jangan disimpan juga, titipan aja atau kasihkan di bengkel umum atau bengkel-bengkel yang lain. Oke, itu. Jadi setelah ini semua selesai, nanti baru kita masukkan oli temuan Axonmatic ke dalam mesin Honda Vario 125 merek Robby Driver ini. Ya, pastikan semuanya sudah keluar ya brosis. Nih. Oke brosis, jadi jangan lupa setelah olinya benar-benar keluar semua, yaitu kita bersihkan untuk filter atau saringan olinya ini brosis ya. Nah ini ya cukup seperti ini aja ya, dilap dengan menggunakan tisu. Dan setelah itu kita bersihkan juga untuk pernya seperti ini, dan juga dibersihkan untuk tutupnya seperti ini brosis. Nah dan terakhir juga pada bagian ini wajib brosis bersihkan ya, ini biar tidak dilewer kemana-mana dan akhirnya nanti membuat mesin brosis jadi terlihat lebih kotor dan jorok brosis. Nah setelah ini sudah semua, hasilnya kita pasang kembali ya. Nih, jangan sampai terbalik untuk posisinya seperti ini brosis. Nah kita pasangkan seperti ini, jangan lupa untuk dikencangkan. Ya, sudah cukup. Dan kita isikan oli tambahan Axonmatic ke dalam motor Vario 125 model pertama. Kita buka penutup olinya ya, terus kita siapkan corong ya, corong merahnya tadi, terus kita buka oli tambahan Axonmatic. Nah ini dia warnanya sama dengan botolnya brosis, warna oranye ya seperti ini dengan volume 0,8 liter, jadi pas untuk ukuran oli Honda Vario 125. Nah,
Jangan lupa untuk mengencangkan kembali tutup oli bagian atas seperti ini. Ya, kencangkan secukupnya. Dan oli Top One Action Matic sudah masuk di dalam Honda Vario milik Robby Drive. Performa dari oli Top One Action Matic ini seperti apa? Langsung aja kita coba apakah masih sama dengan yang tadi. Oke, let's go. Jangan lupa setiap kali mau berkendara, Brosis memakai perlengkapan berkendara. Salah satunya adalah jaket ya, demi kenyamanan dan keamanan Brosis pada saat berkendara. Jangan lupa selalu menggunakan sarung tangan pada saat berkendara. Ya, ini adalah satu riding gear yang merupakan wajib ya ketika kita berkendara. Dan kalau kurang, Brosis bisa menambahkan balaclava. Ya, Robby setiap kali mau berkendara pasti selalu menggunakan balaclava seperti ini ya. Biar apa? Posisinya ini juga salah satu sebagai masker dan membuat posisi ketika kita menggunakan helm itu lebih nyaman. Oke. Dan let's go. Iya, oke, persis. Jadi setelah pergantian oli langsung Robby coba untuk melintas di berbagai medan jalan ya, baik yang rusak, yang berlubang dan terjal. Itu memang untuk performa dari oli Top One tidak diragukan lagi ya. Performa semakin lancar ya, dan tarikan juga lebih smooth, lebih responsif juga seperti itu Brosis. Jadi ketika Brosis mau ganti oli, pastikan Brosis menggunakan oli Top One ya, oli sintetik yang sudah diformulasikan khusus untuk sepeda motor Matic modern. Selain itu, untuk performa dari oli Top One ini memang tadi Robby udah coba juga nih, seperti yang Brosis lihat ya, motor lebih ngacir, lebih lancar ketika pada saat kita gunakan. Nah, di sini Brosis bisa melihat nih jalan yang Robby lewati ini menanjak ya, ini Brosis, ini jalannya menanjak, dan di sini ya Robby mencoba untuk mengetes gimana performanya ketika jalan menanjak. Kalau jalan datar sama menurun mah udah biasa ya. Kali ini Robby mencoba untuk menaiki jalan yang menanjak. Jadi di depan itu sekitar ya ini sudah mulai menanjak Brosis, ini tanjakan yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini Robby merasakan bahwasanya untuk performa dari oli Top One memang berbeda, lebih tarikan lebih enteng, responsif, dan pastinya irit bahan bakar. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari nol ya. Responsif sekali ya ketika kita mulai dari angkatan terus kita jalan ya seperti itu. Ya, sayang sekali karena jalannya padat, tidak bisa langsung dapat top speednya nih dengan simpangan ya. Tahu gitu ya, Robby pakai oli ini dari dulu ya.